Genghis Khan, seorang pemimpin kekaisaran Mongol yang paling berkuasa dalam sejarah. Ia dikenal karena kemampuannya dalam mempersatukan suku-suku di Mongolia dan membangun kekaisaran Mongol yang sangat luas ke-13. Kekaisarannya bahkan menjadi salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sini Gue Ceritain. Dan di video kali ini, admin akan menceritakan kisah sejarah tentang seorang pemimpin kekaisaran Mongolia yang bernama Genghis Khan. Mau tahu cerita selengkapnya? Sini gue ceritain. Lahir sekitar tahun 1162 di Mongolia. Dia terlahir dengan nama Temujin. Masa kecilnya dilalui dengan berbagai tantangan di padang rumput Mongolia. Ayahnya yang bernama Yesugei adalah pemimpin suku kecil yang bernama Khamag Mongol. Namun, setelah kematian Yesugei, suku mereka terdesak dan diusir oleh suku-suku lain. Temujin dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian seringkali harus berpindah-pindah tempat tinggal dan bergantung pada keberuntungan untuk bertahan hidup. Di usia muda, Temujin harus belajar bagaimana bertahan dalam kondisi yang sulit di padang rumput Mongolia yang keras. Dari serangkaian masa sulit yang dilalui, dia belajar banyak hal tentang keadilan, kepemimpinan, dan taktik bertahan hidup dari pengalaman masa kecilnya. Ini semua menjadi landasan bagi pemahaman dan ketangguhan yang akan menjadi kunci keberhasilannya di masa depan saat ia tumbuh menjadi seorang pemimpin yang kuat. Awal mula pembentukan kekaisaran Mongol dimulai ketika Temujin mulai menyatukan suku-suku kecil di wilayah Mongolia. Setelah mengalami masa-masa sulit, terutama setelah kematian ayahnya, dia mulai mencari dukungan dan mengumpulkan pengikut setia. Salah satu momen penting adalah ketika dia menikahi istri pertamanya yang bernama Borte, yang merupakan aliansi politik penting bagi keluarganya. Selain itu, Temujin mendapat kepercayaan dari beberapa pemimpin suku lain dan membentuk aliansi untuk menghadapi ancaman dari suku-suku lain. Salah satu sekutunya yang juga penting adalah Jamukha, yang merupakan sahabat masa kecilnya. Dengan menggabungkan kecerdasan politik, kemampuan militer, dan loyalitas pengikutnya, Temujin berhasil memperluas pengaruhnya dan mulai menaklukkan suku-suku lain di sekitarnya. Dia menggunakan taktik yang terbilang baru dalam pertempuran pada masa itu, di mana dia memanfaatkan kecepatan dan keterampilan berkuda suku Mongol dalam memenangkan pertempuran. Setelah proses yang panjang, akhirnya Temujin berhasil menyatukan semua suku-suku Mongol di bawah kepemimpinannya. Keberhasilannya dalam menyatukan suku-suku di Mongolia membuatnya diberi gelar Genghis Khan. Gelar ini diberikan kepadanya dalam sebuah pertemuan majelis suku-suku Mongol yang diadakan oleh suku-suku yang bersatu di bawah kepemimpinannya. Secara harfiah, gelar Genghis Khan berarti pemimpin agung, atau dalam bahasa Mongol berarti pemimpin semua orang. Dengan diberikannya gelar ini, Genghis Khan menjadi pemimpin tunggal dari suku-suku Mongol yang bersatu, memberinya kekuasaan yang lebih besar dan otoritas yang diakui secara luas dalam menyatukan pasukan-pasukan dan memperluas kekaisarannya. Gelar ini menjadi simbol kesatuan dan kekuasaan atas wilayah yang dikuasainya. Masa kejayaan Genghis Khan merupakan periode yang penuh dengan ekspansi, penaklukan, dan pengaruh besar dalam sejarah dunia. Setelah menyatukan suku-suku Mongol di bawah kepemimpinannya, Genghis Khan fokus pada ekspansi keluar wilayah Mongolia. Dia memimpin kampanye militer yang berhasil menaklukkan banyak wilayah di Asia. Salah satu kunci kesuksesannya adalah taktik yang inovatif dan efisien dalam pertempuran. Pasukannya terkenal karena kecepatan, mobilitas, dan keterampilan dalam pertempuran berkuda. Pada awal tahun 1200-an, Genghis Khan dan pasukannya menaklukkan banyak kota dan negara, termasuk dinasti Khwarezmia di Asia Tengah. Penaklukan ini berdampak besar dalam perluasan wilayah kekuasaan dan perekonomian. Itu karena mereka menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tengah, yang memberi mereka kekuatan ekonomi yang besar. Genghis Khan juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam memperlakukan tawanan perang dan minoritas agama.
Meskipun dia tegas dalam pertempuran, dia juga bisa menjadi cukup adil dalam memperlakukan warga di daerah yang ia taklukkan. Hal ini membuat beberapa kota atau wilayah bersedia menyerah dan bergabung dengan Kekaisaran Mongol tanpa pertempuran. Namun, penting untuk dicatat bahwa kejayaan Genghis Khan juga diwarnai oleh kekerasan dalam perang, terutama terhadap lawan-lawannya yang menolak menyerah. Selain prestasi militernya, Genghis Khan juga terkenal karena kehidupan pribadinya, di mana dia menjalin hubungan dengan banyak wanita dari setiap wilayah yang dia taklukkan. Dia bahkan memiliki 6 istri dan sekitar 500 selir yang sebagian besar berasal dari daerah yang ia taklukkan. Diperkirakan sekitar 16 juta pria saat ini, atau sekitar 0,5% dari populasi pria di dunia memiliki hubungan darah dengan Genghis Khan. Hal ini diperkuat oleh sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2003 di The American Journal of Human Genetics, yang menunjukkan sekitar 1 dari 200 pria di seluruh dunia mungkin adalah keturunan langsung Genghis Khan. Dalam menjaga perdamaian dan mencegah pemberontakan di wilayah yang dikuasainya, Genghis Khan memiliki strategi yang sangat efektif di mana dia menggunakan wanita sebagai alat diplomasi antara berbagai kelompok klan. Dia akan menikahkan putri-putrinya sendiri dengan pemimpin wilayah yang dia taklukkan. Ini bertujuan agar pemimpin wilayah tersebut tidak melakukan pemberontakan dan membangun kesetiaan terhadap Kekaisaran Mongol. Dalam sejarah Kekaisaran Mongol, pernikahan politik dan penggunaan putri Genghis Khan sebagai alat diplomasi sangatlah umum untuk dilakukan. Genghis Khan dan para pemimpin Mongol lainnya menggunakan pernikahan sebagai cara untuk memperkuat aliansi, membangun hubungan yang lebih baik dengan suku-suku atau kerajaan lain, serta untuk memperluas pengaruh politik mereka. Strategi diplomasi melalui pernikahan putri Genghis Khan terbukti sangat efektif untuk menjaga perdamaian dan memperkuat aliansi. Ini juga dapat digunakan sebagai hadiah bagi pemimpin suku atau kerajaan untuk tetap setia kepada Kekaisaran Mongol. Pada puncak kejayaannya, kekaisaran ini membentang sangat luas yang meliputi sebagian besar Asia Timur, termasuk wilayah-wilayah seperti Mongolia modern, Tiongkok Utara, Korea, sebagian besar Rusia, Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan Tajikistan, sebagian besar Iran, dan wilayah-wilayah di Timur Tengah. Ini adalah imperium yang luar biasa luas, yang mengendalikan wilayah-wilayah yang sangat beragam secara budaya, etnis, dan geografis. Kemunduran Kekaisaran Mongol dimulai setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227. Layaknya pohon yang kehilangan akarnya, kejayaan kekaisaran ini perlahan mulai goyah oleh berbagai sebab. Meskipun kekaisarannya telah mencapai ekspansi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Genghis Khan, kematiannya berdampak sangat besar bagi Kekaisaran Mongol. Faktor yang menjadi penyebab kemunduran kekaisaran ini adalah adanya pembagian kekuasaan, pemberontakan dan konflik internal, perbedaan budaya dan jarak geografis, pulihnya kekuatan lawan, dan tentu saja faktor utamanya adalah kehilangan sosok pemimpin yang kuat. Setelah kematian Genghis Khan, tidak ada kepemimpinan kuat yang mampu menyatukan kekaisaran seperti sebelumnya. Meskipun Kekaisaran Mongol masih bertahan dalam beberapa bentuk, kejayaannya yang dulunya besar secara bertahap mengalami kemerosotan seiring berjalannya waktu.